Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, seperti biasanya Bapak akan menunjuk Aulia untuk sebagai ketua kelas untuk memimpin doa kepada Aulia. Nanda kami Aulia, Bapak persilahkan. Tangannya kita menghadap ke atas ya. Marilah teman-teman, kita berdoa sebelum belajar. Berdoa mulai. Pembukaan kita pembelajaran ya, mudah-mudahan doa tadi menjadi barokah ya. Selanjutnya Bapak akan mengabsensi kalian ya, atau mempresentasikan kalian. Ada yang tidak hadir ini? Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya? Alhamdulillah, kalau hadir berarti semangat belajar kalian sangat tinggi ya. Jangan sampai kalian tidak hadir. Setelah kita menyanyikan lagu wajib nasional yang Garuda Nusantara, silakan duduk kembali. Kita akan mengadakan tepuk P5. Untuk itu ketua kelasnya silakan Bapak silakan. Tepuk P5. Bersemangat untuk belajarnya. Selanjutnya Bapak akan mengadakan
ice breaking ya, yaitu menyenangkan. Nah, ice breaking ini juga akan dipimpin oleh ketua kelas 5 yaitu Aulia Vanila. Silakan Aulia Vanila. Maju ke depan. Tepuk tangan. Pegang hidung. Tepuk tangan. Pegang mata. Ya, terima kasih. Berarti kalian siap berkonsentrasi dalam belajar. Artinya kalau pegang hidung, dipegang tadi pipi, kalian pegang hidung, berarti kalian siap berkonsentrasi. Nah, selanjutnya Bapak akan menanyakan kalian sebelum kita belajar ke intinya ya. Apakah tadi pagi kalian makan tidak? Makan. Nah, apa lauk-lauknya? Nasi. Makan apa ya? Nasi. Nasi, telur ya. Kemudian yang ini apa lauknya? Nah, makan nasi. Terus? Nah. Ada lagi? Yang ini? Ya. Tapi semuanya sarapan Pak? Penting ya untuk sarapan pagi itu. Nah. Setelah makan ada nggak gejala-gejala misal sakit perut atau tidak? Jadi yang kalau kalian makan itu alhamdulillah makanan sehat. Tetapi kalau kita setelah makan terasa sakit apa itu berarti makanan kalian itu kurang sehat ya. Jadi sarapan pagi itu bagus. Harus makan sarapan pagi. Sarapan pagi itu tidak akan membuat kita menjadi gemuk ya, malah kita akan menjadi sehat. Tapi jangan terlalu berlebihan ya. Makan tidak boleh terlalu berlebihan ya. Sehubungan dengan sarapan pagi tadi, kita ini akan mempelajari tentang gangguan pencernaan ya. Nah, coba lihat di sini. Dari sini ya. Bapak akan memutar video ini dulu. Nah, inilah sistem pencernaan, gambar sistem pencernaan. Sama dengan sini tidak? Sama ya. Ada rongga mulutnya, kerongkongan, lambung, pankreas, usus besar ya. Nah, sama ini. Kalau di sini ada namanya pankreas ya. Pankreas itu sama dengan lemak empedu ya. Zat empedu. Itu namanya pankreas ya. Sudah tahu kan ini tadi Pak? Nah, inilah gambar sistem pencernaan pada manusia. Kita jaga ini. Ini kan lemah ya, lemah. Kalau kita makan sembarangan, maka dia akan timbul sakit usus kita ini. Nanti akan Bapak beritahu apa-apa saja penyakit yang ada di sistem pencernaan pada manusia ya. Kemudian di sini Bapak akan memberitahu tujuan pembelajaran kita ini ya. Apa tujuannya? Pertama, kita akan mendapatkan
pentingnya kita mengetahui akibat dari kurangnya kesehatan pada pencernaan kita ya. Kemudian kalian nanti tujuannya dapat menganalisis macam-macam gangguan pada sistem pencernaan manusia. Kemudian juga kalian akan dapat nantinya menafsirkan cara mengarah kesehatan manusia ya. Nah, itu yang penting. Itu tujuan pembelajaran pada hari ini ya. Jadi di sini nantinya kalian akan Bapak beritahu apa saja selain penyakit, banyak ya penyakitnya itu. Penyakit akibat kita salah makan itu ya. Dari sistem pencernaan manusia ya. Kemudian ini Bapak akan menayangkan sebuah sistem pencernaan manusia ya. Sebelum kita mulai, tapi nanti Bapak akan mengadakan penilaian di sini ya. Penilaian itu berupa penilaian kelompok dan penilaian perorangan ya. Selanjutnya Bapak akan membuat kalian harus jangan ribut ya kalau sedang belajar ini ya, agar kita belajar mudah memahami pelajaran ya. Jadi dengan kesepakatan kelas ini berarti kita sudah sepakat, jangan sampai kita ribut ya. Selanjutnya Pak akan menayangkan ya tentang gangguan pencernaan pada manusia. Gangguan pencernaan pada manusia ya. Video ini ya. Saudara, kurangnya memperhatikan kesehatan lingkungan dan pola makan terhadap anak menjadi penyebab banyaknya anak-anak di Bangkalan, Jawa Timur terkena diare. Sejak Desember 2021 hingga Januari 2022, tercatat 48 pasien dirawat di RSUD Bangkalan. Sejak bulan Desember tahun 2021 hingga 6 Januari 2022, jumlah pasien diare yang dirawat di ruang anak RSUD Bangkalan, Jawa Timur mencapai 48 pasien. Menurut salah satu orang tua pasien, awalnya suhu badan anaknya tinggi dan semakin panas. Namun, beberapa saat kemudian muncul diare yang intensitasnya sering. Khawatir kekurangan cairan, anaknya kemudian dirujuk ke RSUD Bangkalan untuk mendapat perawatan medis. Tim medis RSUD Bangkalan, Jawa Timur yang melakukan pemeriksaan mendiagnosis anak tersebut terkena diare. Diare. Sekarang udah membaik. Para pasien anak yang kondisinya sudah membaik diperbolehkan pulang, sehingga yang masih dirawat di RSUD Bangkalan bersisa 15 pasien. Rata-rata yang sampai ke sini ini yang sudah dalam kondisi itu dehidrasi atau kurangnya cairan. Karena jarang yang dari awal-awal datang ke sini, biasanya udah berobat ke bidan atau puskesmas kota dulu nggak semua sampai itu. Jadi sekarang sudah mulai Hari ini masih banyak. Jadi perbedaannya cukup cepat. Maksudnya banyak yang kematiannya minimal banget, banyak yang pulang sembuh, tapi yang sakit baru juga banyak.
Dengan semakin meningkatnya diare di Bangkalan, masyarakat diharapkan lebih disiplin menjaga kesehatan lingkungan dan menerapkan pola makan anak agar bisa terhindar dari diare yang kini mulai wabah. Tim Liputan Kompas TV, Bangkalan, Jawa Timur. Dari tayangan video tadi dapat diambil kesimpulan ini adalah tayangan akibat penyakit gangguan sistem pencernaan ya. Kira-kira dari tayangan video tadi apa yang bisa kita ambil manfaat dari video ini. Kemudian Bapak akan menanyakan tentang gangguan apa saja dari tayangan tadi, gangguan apa saja yang dapat kita lihat pada sistem pencernaan manusia. Coba ada Pak. Diare. Ada lagi yang lain Narawi selain diare? Terus butuh. Ya. Tepuk tangan untuk semuanya. Kata Aulia tadi diare, tepuk tangan juga ya. Tapi banyak sebenarnya. Tapi tayangan video tadi mengenai diare ya. Tahu nggak kamu diare? Diare itu yaitu bahwa kita sering buang air besar ya. Dan fesesnya, kalau bahasa lainnya tahu feses kan? Nah, kotorannya itu lembek, lemak, cair ya. Itu akibat diare. Disebabkan oleh apa? Makanan yang terkontaminasi karena kotor, diare itu ya. Kemudian diare ini apa namanya? Kita sering buang air dalam bentuk cairan ya, dalam bentuk cairan. Dalam bentuk cairan, sehingga kalau sering kita keluar cairan yang tadi diare tadi meningkat, maka akan menimbulkan gejala sakit perut ya, mual ya. Itu akibatnya. Kemudian penyebab itu karena bakteri ya, melalui makanan terkontaminasi. Nah, itu yang harus kita ketahui. Kemudian dari tayangan rumah sakit ini, rumah video tentang diare tadi, mengapa itu bisa terjadi? Siapa yang bisa jawab? Coba ini terjadi diare tadi ya, sebentar. Tidak. Coba yang lain. Ayo. Ya apa? Karena pola makan tidak teratur. Tepuk tangan untuk ya, karena pola makan yang tidak teratur. Kalau makan tuh kita harus bersih tangan dulu. Jangan main kelereng tanpa kuman tidak kelihatan di sini bakteri ya. Lengket, kalau kita periksa pakai mikroskop, ribuan bakteri di dalamnya masuk ke dalam perut. Lama-lama perut kita akan kalah ya. Jadi diare itu penyebabnya adalah makanan yang kotor dan bakteri ya. Kemudian di sini apa yang harus kita lakukan agar kesehatan pencernaan kita itu terjaga? Coba, Alin, apa yang harus kita lakukan dari tayangan video tadi? Ada yang bisa? Coba lihat. Masa tidak tahu?
Terus ya. Mengkonsumsi makanan yang bergizi. Nah, salah satu seperti itu ya. Mengatasi kita harus banyak mengkonsumsi yang berguna bagi tubuh. Contohnya bergizi, berprotein, bermineral ya. Kalsium misalnya mineral itu banyak kan. Karbohidrat apa itu ya harus kita penuhi. Vitamin ya, vitamin itu banyak didapat dari buah-buah. Kalau vitamin E-nya dari sayur karbohidrat dari apa makanan pokok seperti ubi ya, macam-macam apa jagung dan beras. Nah seperti itu. Sudah paham tentang itu ya? Jadi diare itu penyebabnya seperti itu. Tadi kalau kita lihat dari tayangan video tadi. Nah, Bapak akan ini dari tayangan video tadi bahwa jagalah kebersihan. Yang penting itu ya. Nah, selanjutnya kita akan setelah kita menyaksikan video tadi, kita akan menentukan akan memberi kelompok ya. Kelompoknya tadi ini kan ada 4 kelompok. Ada kelompok apa tadi? Diare, usus buntu, emah dan apa? Usus buntu ya. Penyakit emah ya. Baiklah, coba saya panggil untuk penyakit usus buntu untuk menempelkan di depan ya. Depan apa namanya? Sini seperti ini. Coba kelompok usus buntu. Siapa tadi? Satu-satu, tempel dulu ya. Tempel. Kemudian kelompok ma ya. Tempel ya. Kemudian kelompok diare. Kemudian kelompok tikus ya. Setelah kita melakukan pemilihan kelompok, Bapak akan mengulangi tentang pembelajaran yang berhubungan dengan gangguan pencernaan. Sebenarnya banyak gangguan pencernaan tuh, bukan hanya tipus, diare, apalagi usus buntu. Semua ini ada penyebabnya ya. Kalau diare itu terlalu makanan yang kotornya banyak mengandung bakterinya ya. Kemudian penyakit emah itu kata lainnya tukak lambung. Lambung kita itu ada kayak koreng ya, lepuh-lepuh di dalamnya. Terinfeksi ya. Terinfeksi yang namanya infeksi Helicobacter ya pylori, atau kita
banyak obat-obat kimia ya, akhirnya usus kita terluka. Namanya adalah infeksi tersebut adalah Helicobacter pylori ya. Berbahaya kalau kita terlalu banyak makan apa namanya obat-obat kimia. Kemudian obat penyakit pencernaan itu adalah usus buntu. Usus buntu ini ya yang terletak adalah kantong kecil ya yang ada di bawah perut. Letaknya panjang kita 5 sampai 10 cm ya. Akibat dari faktor penyebab usus buntu itu banyak sumbatan ya pada rongga usus ya, karena fesesnya mengeras, kemudian adanya cacing kremi terlalu banyak atau askariasis, kemudian ada tumor penyakit berbahaya itu penyebab usus buntu ya. Kemudian tadi diare tadi sudah tahu kan penyebabnya karena bakteri ya. Baiklah, sini setelah kita Bapak beri penjelasan tentang apa-apa pembelajaran hari ini, Bapak akan membagikan LKPD dan lembar kerja peserta, bahan ajar ya, bahan ajar. Coba kelompok tipes ya, ketuanya. Nih. Kemudian kelompok usus buntu, kelompok tipes nih. Salah isi Bapak ini. Kerja aneh. Kemudian ini kelompok usus buntu nih, dan lembar kerja peserta didik nanti kita diskusikan ya. Kemudian kelompok diare, kemudian kelompok belum ada nama ini. Kelompok mak ini lembar kerja dan bahan ajar. Nah, setelah kita bagikan lembar kerja dan apa tadi lembar kerja dan nih ya bahan ajar ya. Nah, lembar kerja dan bahan ajar itu ada 2 kali pertemuan ya, 2 kali bertemu untuk besok ya, 2 kali pertemuan, jangan lupa tidak semuanya dikerjakan. Nanti kita diskusikan itu ya, di mana letak yang harus jawab. Nanti loh kira-kira tadi itu ya. Sebelum kita memulai diskusi, Bapak akan menayangkan video lagi ya. Video lagi. Lagi dulu. Yang mana?
Kenapa ya? Perut kita bisa sakit? Ini Bob, gangguan atau penyakit pada organ pencernaan umumnya disebabkan oleh makanan yang tidak sehat dan pola makan yang tidak teratur. Aku jadi ingat minggu lalu pas aku kena diare. Kok bisa, Bob? Minggu lalu, aku makan bakso di taman dan aku pesan yang super pedas. Ya, pantas saja kamu sakit, Bob. Hehe, iya Pipo, aku baru tahu loh kalau diare sering disebut juga encer. Kata dokterku, seseorang yang terkena diare mengalami buang air besar yang lebih sering dan encer dari biasanya, sama kayak yang aku alami. Walaupun termasuk penyakit ringan, tapi kalau tidak mendapat perawatan yang benar, diare bisa jadi bahaya loh. Dan setauku, diare dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Bisa karena mutu dan kebersihan makanan yang buruk, alergi terhadap makanan, atau terlalu banyak makan makanan yang asam dan pedas. Diare juga dapat menjadi salah satu gejala dari penyakit seperti malaria, campak, cacingan, dan infeksi usus. Biar sembuh, dokter menyuruh aku minum Oralit. Oralit adalah larutan yang terbuat dari campuran air matang yang diberi gula dan garam. Untunglah kalau kamu udah gak apa-apa, Bob. Kalau aku pernahnya kena penyakit mah. Gimana rasanya tuh, Pipo? Jadi, mah adalah penyakit yang menyerang lambung. Penyakit mah sering disebabkan karena pola makan yang tidak teratur atau sering terlambat makan. Gejalanya adalah perut terasa perih dan mulas jika terlambat makan. Saat makan pun perut terasa sakit, kadang terasa mual bahkan muntah. Penyakit mah terjadi karena produksi asam klorida yang berlebihan di lambung. Tingginya kadar asam lambung dapat disebabkan oleh makanan yang terlalu asam atau pedas, kopi, maupun alkohol. Oh begitu, berarti kamu harus mengatur pola makanmu. Iya, Bob, tapi ada lagi loh penyakit yang lebih ngeri. Namanya radang usus buntu. Setahu aku, radang usus buntu adalah penyakit yang disebabkan oleh penumpuknya kotoran di usus buntu, yaitu di bagian umbai cacing sehingga menyempit. Peradangan juga dapat disebabkan oleh infeksi kuman pada umbai cacing. Gejala yang timbul antara lain perut terasa mual disertai muntah, kadang mencret, tubuh mengalami demam, perut bagian kanan bawah terasa sangat nyeri, dan akan semakin parah apabila terjadi penekanan atau guncangan, misalnya batuk atau berjalan biasa. Kalau sudah parah, harus menjalani operasi pemotongan umbai cacing loh, Bob. Tapi sampai saat ini, fungsi dari umbai cacing sendiri belum diketahui dengan jelas. Jadi, meskipun umbai cacing telah dipotong, organ pencernaan yang lain tidak akan terganggu. Aku jadi kapok makan sembarangan lagi. Kita memang harus menjaga kesehatan organ pencernaan kita, Bob. Ada beberapa tips nih. Pertama, harus selalu cuci tangan dengan sabun sebelum makan. Kita harus banyak makan sayur dan buah serta makanan yang berserat. Jangan terlalu sering makan makanan yang terlalu pedas atau asam. Saat makan, makanlah dengan tenang. Jangan terlalu cepat menelan makanan jika belum dikunyah sampai halus. Tujuannya agar kerja lambung menjadi lebih ringan, karena lambung tidak perlu meremas-remas makanan terlalu kuat atau terlalu lama. Setelah makan, jangan lupa banyak minum air putih dan hindari minuman beralkohol dan bersoda. Biasakan tutup makanan yang ada di atas meja makan untuk menghindari makanan tersebut dihinggapi oleh lalat. Oh iya, Bob, biasakan juga makan secara teratur, yaitu 3 kali sehari dan hindari telat makan. Hindari juga tempat makan yang kebersihannya tidak terjaga. Yuk, mulai jaga kesehatan pencernaan kita. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya ya. Dari
ya? Itu adalah gangguan-gangguan yang ada pada pencernaan manusia. Ya, akibat apa tadi ya? Kalian harus ngerti setelah melihat videonya ya. Coba Bapak tanya. Dari gangguan pencernaan yang telah ditayangkan tadi, apa saja penyakit akibat gangguan pencernaan tadi? Apa saja? Ada 3 macam kan? Tadi ruangan mulai ke tengah tuh. Dia memperhatikan. Kemudian kalau ada lagi jawaban lain selain penyakit itu sebenarnya banyak kan? Bukan hanya itu ya. Banyak di dalam perut penyakit akibat itu ya. Penyakit berhubungan perut itu banyak alat pencernaan ya. Nah, dari pembelajaran tadi kita mempelajari 4 yang dibahas tadi ya. Pertama yang disebut oleh Salim tadi yaitu diare, tipes, mah dan usus buntu. Nah, kalau diare itu apa penyebabnya tadi? Ayo. Cuci tangan ya. Ada yang bisa? Ya. Bakteri karena tidak cuci tangan sebelum makan. Ya, bakteri APC. Cepat ya. Apa ini? Berarti dia memperhatikan sekali ya. Kelompok tipes ya. Dari apa? Kemudian kalau penyakit mah, apa penyebabnya? Karena makanan tidak teratur. Terus Karena makanan yang pedas. penyakit mah. Ada kan? Siapa bisa? Coba. Pak, Ya. terlalu banyak makan yang beralkohol. Terus penyebabnya itu ya, penyebab mah tadi. Karena makan tidak teratur. Penyebabnya itu adalah sejenis penyakit Helicobacter. Apa tadi namanya? Helicobacter pylori. Penyebab utama itu ya. Lambung kita itu ada lepuh-lepuhnya ya. Jadi terasa perih. Kalau kita makan juga bisa terlambat makan bisa lambung kita mual. Banyak makan juga kita makan terlalu banyak mual ya. Akibat itu tadi dari itu akibat penyebabnya itu ya. Kurang makan semua bisa saja itu ya penyebabnya itu ya. Kemudian kalau penyakit tipes, apa penyebabnya? Coba Alam. Penyakit tipes. Apa? Ya? Infeksi bakteri Salmonella typhi pada tubuh penderita yang dapat menimbulkan demam, sakit perut, pusing, diare. Ya, tepuk tangan. Ya, sedikit ya. Kemudian kalau penyakit usus buntu, coba ini. Yang ada bisa jawab usus buntu? Apa sebabnya? Usus buntu itu panjangnya 5 sampai 10 cm.
diskusikan lagi ya setelah penayangan dulu ya. Sudah ngerti semua ini belum? Nah, ya. Nah, sekarang kita diskusikan masalah ini. Coba diskusikan, kalau tidak tahu kita tanyakan ya. Kita tanyakan kepada gurunya. Coba untuk Bapak beritahu, diskusi dulu ya. Jawabannya ada di sini lah nanti di modul bahan ajar. Mana? Hah? Ini diare. Bapak beritahu dulu ya. Ini diare. Kalau kamu kelompok apa? Usus buntu. Kalau ini tipes ya, ini usus buntu ya. Bukan. Ini diare. Ini penyakit mak nih. Mak, oh ini kan lambung. Kemudian ini buntu. Nah, yang itu apa namanya? Tipes ya. Kamu apa? Berarti yang kamu bahas adalah tipes. Dijawab di sini ya. Hah? Sebuntu ya. Kamu tadi apa nama kok? Mah itu gambarnya. Ya, mah ini ya. Kemudian kalau ini apa nama grupnya? Diare ya ini. Lain ini tidak tahu ya? Hah? Mana? Sudah ada anunya. Nah, di sini nulis kok. Di sini nulis kok semua ya kalian nih. Ah, ya. Di sini ya. Siko. Nah, gejalanya, penyebabnya, cara mengatasinya. Sini nulis ya. Oh, jangan nih. Ini penyebab gejalanya apa? Penyebabnya di sini. Ketiganya nih, ya. Hati loh. Jangan ditulis ini, di sini di kartu ini. Coba silakan dikerjakan. Yang menulisnya satu saja, satu orang yang bagus tulis. Nanti akan ditempel untuk besok pembelajaran besoknya. Ya? Oi, mana? Silakan diskusi. Gejalanya, ciri-ciri penyakit itu disebutkan. Gejalanya, gejala-gejalanya apa panas dingin seperti itu. Ditarik di modul itu saja. KPD di situ cari. Tulis selesai, di mana tadi tempel? Jangan dirobah di situ lagi. Nah, sini pertama ambil tadi kita dulu ya. Berarti gejala lu nih ini ya. Tempelnya terserah. Penyebab nih, ini ya. Diskusikan dengan semuanya harus diskusi ya. Gejala nih. Kamu ini buku aja namanya. Gejala. Buat nama kelompok, nama-nama kelompok dia buat. Jangan lupa nama kelompoknya dibuat ya. Iyalah. Ya, nama kelompoknya. Jangan lupa nih. Nama kelompoknya.
Ya, itulah. Hak. Beda-beda. Kalian harus ya, gunakan bahasa Indonesia. Ya, bahasa Indonesia. Kalau bertanya. Demam. Tiffany payah. Demam. Sakit perut. Jangan aja kita ngomong. Kalau kita merah, kita perlu Biara ya. tahu kalau kayak lain kayak tadi. Apa? Nih, yang usah gini nih. Pertama gejala kan, kedua penyebab, terakhir bagaimana cara nganunya. Ada di buku itu cari. Kerjasamanya dengan kalau penyebab itu bisa dikarenakan apa ya?
itu cara mengatasi bisa kalian orang sendiri ya. Ada kan situ bagaimana supaya misalnya makanan bergizi itu cara mengatasi biar kita makan makanan bergizi bisa seperti itu ya. Seperti itu akan yuk. Oh iyalah. Berarti gejala benar ada gejala kan? Ada tuliskan gejala penyebab. Oh iyalah. Mengatasi kita bisa. Berarti jangan makan yang makan kering gitu ya. Ya. Ya diskusinya ya Pak ya. Bagus, Bapak pernah melihat ini kerjasamanya. Benar-benar TikTok ya. Di karang-karang apa namanya? Tahu deh, sudah belum? Duduk di tempat jangan kemari ya.
ya. Selanjutnya Bapak akan menyimpulkan pembelajaran tadi bahwa kesimpulannya penyakit yang disebabkan oleh gangguan pencernaan itu sangat berbahaya ya kalau kita tidak menjaga kesehatan. Di antara penyakit berbahaya itu tipes tadi bisa menimbulkan kematian ya, usus buntu bisa juga penyakit emak ya. Kemudian apa lagi ya? Diare. Itu kesimpulannya ya. Dari situ ada yang belum mengerti kira-kira membahas tentang gangguan pencernaan tadi? Ada belum? Nah, dari materi ini ada nggak yang belum ngerti? Ngerti semua belum? Ngerti ya, alhamdulillah. Tepuk tangan ya. Nah, untuk selanjutnya besok kita akan melanjutkan pembicaraan mengenai ini juga ya. Ya. Nah, karena waktunya sudah habis, maka pada akhir pembelajaran ini kita akhiri dengan doa ya. Doanya ini akan disampaikan duduk ya Rabbi ya. Ya. Disampaikan oleh ketua kelasnya ya. Nah, coba kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Sudah ya? Coba ketua kelas doanya. Marilah teman-teman kita berdoa untuk mengakhiri pelajaran. Berdoa, mulai. Dipersilahkan pulang secara teratur ya, dan kita salam-salaman ya. Ya, silakan kalian. Pensil. Poster tadi jangan lupa ya.
warni. Jawab.